yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa surgawi kami, Engkau Bapa yang kami cinta, Engkau yang mencintai kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami mencintai-Mu. Haleluya. Kaulah segala-galanya bagi kami ya Bapa. Kaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu besar. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya kebaikan-Mu tak pernah berubah. Oh, oh, oh. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, beneran. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin. Segala
Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Bolehkah saya tahu yang hadir tadi pagi, ibadah tadi pagi, bisakah angkat tangan? Oke, ada beberapa yang ada beberapa yang tidak. Oke. Ulangan pasal 20 bagi Anda yang hadir tadi pagi, sabar sebentar, saya review supaya teman-teman yang tidak ada mereka bisa memahami apa yang coba disampaikan. Ulangan 20 bicara tentang hukum perang. Dan menariknya pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ada 4 jenis orang yang dilarang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam medan peperangan. Siapa 4 jenis orang itu? Kalau Anda lihat ayat 5, yang pertama adalah mereka yang membangun rumah tetapi belum menyelesaikannya. Mereka disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Nomor 2 ayat yang ke-6 yaitu mereka yang punya kebun anggur tetapi belum memberi hasilnya, maka mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Nomor 3 ayat yang ke-7 yaitu mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya, maka mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Nomor 4 yang terakhir ayat 8, mereka yang takut dan lemah hati, mereka disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Mereview bagi Anda, merangkum bagi Anda 4 jenis orang yang tidak perlu masuk dalam medan peperangan. Nomor 1, mereka yang membangun rumah tetapi belum menyelesaikannya. Nomor 2, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Nomor 3, mereka yang bertunangan tetapi belum mengawini. Dan nomor 4, mereka yang takut dan lemah hati. Tadi pagi saya berkata bahwa dari 4 orang ini yang dilarang masuk dalam medan pertempuran, maka yang paling masuk akal dilarang masuk dalam medan pertempuran adalah orang keempat, mereka yang takut dan lemah hati. Kenapa orang yang takut dan lemah hati disuruh pulang? Ayat 8 berkata, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ketakutan selalu menular. Sama-sama bilang ketakutan menular. Ketakutan akan selalu menular. Anda berani, Anda kumpul bersama-sama dengan penakut, kemungkinan besar satu kali Anda akan menjadi khawatir dan takut. Ketakutan selalu menular. Oleh sebab itu, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa yang kita dengarkan dan kita terus dengarkan dalam hidup ini. Sebab Alkitab berkata, iman, keyakinan seseorang timbul dari mana? Pendengaran. Ketika Anda terus mendengar yang negatif, maka iman Anda, hati Anda, keyakinan Anda akan menjadi negatif. Itu sebabnya Anda harus hati-hati dengan orang, dengan siapa Anda bergaul. Oleh sebab itu dia berkata yang takut pulang. Kenapa ketakutan tidak boleh ada di medan peperangan? Nomor 1, sebab ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Sama-sama bilang ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Jadi Anda sampai pada bulan pertama dari tahun 2023, masih ada 11 bulan ke depan sampai 2023 berakhir. Tapi kalau satu bulan ini Anda isi dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka 11 bulan ke depan saya percaya Anda akan mengalami kekalahan dan kegagalan. Kenapa? Sebab ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Yosua dalam Yosua pasal 1. 3 kali dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sebab kamu akan memasuki peperangan. Oleh sebab itu kamu harus berani. Sebab kalau engkau memasuki medan pertempuran dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, maka kamu akan kalah sebelum berperang. Sama-sama bilang ketakutan, sama-sama bilang ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Nomor 2, kenapa ketakutan itu berbahaya? Nomor 2, ketakutan adalah emosi negatif pertama ketika manusia jatuh dalam dosa.
Ketakutan adalah emosi negatif pertama manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau ketakutan adalah emosi negatif manusia pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Adam berkata, aku sembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Jadi emosi negatif pertama yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa adalah aku takut sebab aku telanjang. Ketakutan adalah emosi negatif manusia yang pertama ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau ketakutan adalah emosi negatif pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketakutan menjadi sumber dari banyak persoalan yang lain. Ketakutan menjadi sumber dari banyak kejahatan yang lain. Coba Anda renungkan sekali lagi. Itu sebabnya dalam Kejadian 20 ayat 11, Abraham takut. Abraham menjual istrinya. Dia mengizinkan Abimelek, dia mengizinkan Fir'aun mengambil istrinya Sarai. Sebab mereka tanya, siapa perempuan di sebelahmu? Dia berkata, itu adik nisanku. Dan dia tidak mau mengakui itu istrinya. Kenapa Abram tidak mau mengakui Sarah sebagai istrinya? Dia berkata, sebab aku takut kalau kamu tahu istriku, kamu akan membunuh aku. Jadi nomor satu, kenapa Abram menjual istrinya sendiri? Sebab lahir dari ketakutan. Kejadian 18 ayat 15. Sarah berbohong. Tuhan tanya kepada Sarah, kenapa engkau tertawa? Sarah berkata, aku tidak pernah tertawa. Tuhan bilang, kamu tertawa. Kenapa Sarah berbohong? Sebab Sarah takut, itu sebabnya dia berbohong. Anak kecil tidak perlu diajar berbohong. Kita waktu kecil gak ada orang tua ajar kita bohong. Tetapi kita belajar sendiri untuk berbohong. Kapan anak kecil mulai berbohong? Waktu dia tahu dia akan dihukum kalau dia bilang yang benar. Waktu papa mama sudah mendelik mata, ayo siapa yang buat itu? Anak kecil tanpa sadar langsung belajar berbohong. Kenapa? Dia berbohong sebab dia takut. Ketakutan melahirkan kebohongan. Kejadian 21 ayat 17, Hagar takut menderita. Itu sebabnya Hagar minta mati. Kenapa orang bunuh diri? Takut. Takut melahirkan bunuh diri. Kejadian 19 ayat 26. Istri Lot takut kehilangan. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang. Sehingga dia berubah menjadi tiang garam. Kenapa seseorang tidak taat pada Tuhan? Kenapa seseorang melanggar perintah Tuhan? Ketakutan. Matius 1 ayat 20, Yusuf takut mengambil Maria menjadi istrinya. Dan Yusuf hampir kehilangan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yusuf suami Maria hanya muncul pada satu peristiwa, hari kelahiran Yesus. Hanya itu satu-satunya peran Yusuf dalam perjanjian baru. Kalau Yusuf tidak pernah mau menjadikan Maria istrinya, nama Yusuf tidak akan pernah dicatat oleh Alkitab. Hidup kita tidak akan memberi makna kalau kita hidup dalam ketakutan. Lukas 1 ayat 18 sampai 20, Zakaria takut dikecewakan. Itu sebabnya dia tidak lagi percaya pada Tuhan. Ketakutan menjadi sumber dari banyak persoalan. Ketakutan menjadi sumber dari banyak masalah. Takut akan masa depan membuat kita khawatir, membuat kita depresi, membuat kita stres, bunuh diri, obsesif kompulsif. Takut akan masa depan. Takut miskin membuat orang mencuri, merampok, korupsi, membunuh, bahkan menjual dirinya sendiri, tubuhnya dalam sebuah pelacuran. Takut resiko membuat orang hanya bicara tanpa bertindak. No action, talk only. Orang menjadi pasif, orang mengalami kegagalan. Takut ditolak membuat orang mencari perhatian untuk dirinya sendiri. Gaya hidup yang pamer, bahkan cenderung vulgar hanya supaya dia diterima oleh orang lain. Takut tidak dicintai membuat orang melakukan pergaulan bebas, seks bebas. Takut kehilangan. Kalau Anda ada di atas, Anda takut kehilangan kekuasaan, kekayaan, Anda akan bersifat tirani terhadap yang di bawah. Anda akan bersifat dominan, menindas yang di bawah. Kalau Anda di bawah, Anda takut untuk tidak bisa mendapat berkat, maka Anda akan menyuap, Anda akan menyogok. Ketakutan menjadi sumber dari banyak persoalan. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang takut jangan masuk medan peperangan.
Tetapi tiga yang lain adalah pertanyaannya, tiga yang lain kenapa Tuhan menyuruh tiga yang pertama untuk tidak masuk di medan pertempuran. Dia berkata yang membangun rumah belum selesai, jangan masuk medan peperangan. Pertanyaannya apa urusannya, apa hubungannya membangun rumah belum selesai dengan masuk ke dalam medan peperangan? Apa hubungannya? Dalam pelajaran PMP saya dulu ketahuan produk tahun berapa. Ada yang masih dapat PMP? Nggak ada. Budi, PMP, nggak mau ngaku. Yang dapat PPKN? Nggak ada juga, ada yang Yafid ya. Ya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kami diajar bahwa kepentingan utama, kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan pribadi. Hari itu menarik, Tuhan berkata yang membangun rumah, kepentingan pribadi, belum selesai, pulang. Tidak perlu masuk dalam medan peperangan. Kenapa kepentingan negara seakan-akan kalah dengan kepentingan pribadi? Dia berkata yang punya kebun anggur tetapi belum menghasilkan, pulang. Kenapa seakan-akan kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan negara? Apalagi yang dia berkata, yang masih tunangan, belum menikah, pulang. Wah, itu jelas-jelas adalah kepentingan pribadi. Kenapa kepentingan pribadi seakan-akan lebih utama daripada kepentingan negara? Mari Anda lihat ayat 5. Ini alasannya. Ayat 5. Ayat 5 dia berkata, yang punya rumah, bangun rumah, belum selesai, pulang. Kenapa? Ayat 5, supaya, sama-sama bilang supaya. Sama-sama baca dari kata supaya, 1, 2, 3. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ayat 6, mari lihat mulai dari kata supaya. Mereka yang punya kebun anggur belum menghasilkan, pulang. Kenapa disuruh pulang? Mulai dari kata supaya, 1, 2, 3. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Yang terakhir ayat 7. Mereka yang bertunangan, pulang kalau belum menikah. Kenapa? Mulai dari supaya 1, 2, 3. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Alasan 3 orang ini disuruh pulang sama, supaya jangan dia mati. Dengan kata lain Tuhan mau bilang begini, jangan dulu mati kalau 3 hal ini belum selesai engkau kerjakan. Sebab 3 hal ini berarti adalah tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita. Tujuan, kalau kamu belum selesai, jangan dulu mati. Kalau kamu sudah menyelesaikan 3 hal ini, matilah dengan sukacita. Tetapi kalau belum selesai, jangan dulu mati. Sebab kalau kamu mati sebelum menyelesaikan 3 hal ini, maka sia-sialah kamu hidup. Kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tadi pagi saya bicara yang pertama, bangun rumah, kalau belum selesai, jangan dulu mati. Apa artinya membangun rumah? Membangun rumah berarti membangun diri kita sendiri. Jadilah dewasa. Sebab kalau kamu mati sebelum dewasa, maka kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ada iklan rokok beberapa tahun yang lalu menjadi terkenal. Ketika dia berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Menjadi dewasa tidak pernah sama dengan menjadi tua. Setiap orang akan menjadi tua, tetapi tidak semua orang menjadi dewasa. Oleh sebab itu, hari ini jadilah dewasa. Jangan jadi tua bangkotan, mohon maaf, tapi kelakuan seperti anak kecil. Anda boleh tumbuh kumis, Anda boleh ubanan, tetapi sikapmu tidak pernah dewasa. Dewasalah dalam berpikir, dewasalah dalam bersikap, dewasalah dalam memperlakukan orang lain, dewasalah dalam kejujuran, dewasa dalam iman, dewasa dalam pengharapan, dewasa dalam kekudusan, dewasalah. Sama-sama bilang, jadilah dewasa. Nomor 2, hari ini saya langsung yang kedua. Yang kedua, dia bilang, kalau kamu punya kebun anggur, tetapi kebun anggurmu belum menghasilkan, jangan dulu mati. Kenapa jangan dulu mati? Sebab kalau belum menghasilkan, maka sia-sialah kamu hidup. Sebab Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa mendapat hasil dari kebun anggur. Nah, pertanyaannya,
apa makna kebun anggur dalam Alkitab. Kata kebun anggur pertama kali muncul dalam Kejadian 9 ayat 20. Selesai peristiwa air bah, Nuh turun dari perahu dan hal pertama yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari Batra selesai membuat perjanjian dengan Tuhan adalah Nuh membangun taman anggur, kebun anggur. Kenapa Nuh nomor 1 membangun taman anggur, kebun anggur? Sebab kebun anggur dalam Kejadian 9 ayat 20 adalah lambang Taman Eden dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Jadi Anda lihat usaha Nuh untuk membangun kebun anggur adalah menciptakan ulang Eden dalam kehidupan dia. Eden berarti indah, Eden berarti menyenangkan. Artinya Nuh berusaha untuk membuat hidup ini jadi indah. Hidup ini jadi menyenangkan. Semua orang mau hidup ini indah, semua orang mau hidup itu menyenangkan. Tetapi apa cara Alkitab untuk membuat hidup ini jadi Eden? Apa cara Alkitab membuat hidup ini jadi indah dan menyenangkan? Sama-sama bilang, hidup ini harus jadi Eden. Sama-sama bilang, jangan jadi Edan. Bilang sama sebelah, kamu harus jadi Eden. Bilang sama sebelah, jangan jadi Edan. Oke. Setuju? Sampai sini setuju? Amin. Tidak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Bagaimana menjadikan hidup ini Eden dan tidak Eden? Menjadikan hidup ini menyenangkan. Mari Anda lihat Keluaran 23 ayat 10. Apa maksudnya membangun kebun anggur? Apa caranya untuk menjadikan hidup ini indah, hidup ini menyenangkan? Apa maksudnya ketika Ulangan 20 berkata menghasilkan? Kalau belum menghasilkan jangan dulu mati. Ada apa dengan hasil kebun anggur? Apa tujuan supaya kebun anggur itu memberi hasil? Ya tentu saja supaya saya bisa kaya, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Tapi ada hal lain. Perhatikan Keluaran 23 ayat 10. Alkitab berkata 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Ayat 11. Sama-sama. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja supaya siapa? Orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Sama-sama 1, 2, 3. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Ada hukum yang disebut hukum penuaian. Dia berkata selama 6 tahun kamu menghasilkan apapun dari ladangmu, ambillah. Tetapi khusus pada tahun ke-7 ketika kebun anggurmu memberi hasil, kebun zaitun memberi hasil, ladang jelaimu, ladang gandummu memberi hasil. Pada tahun yang ke-7 jangan ambil itu. Kenapa jangan diambil? Biarkan itu, biarkan. Kenapa tidak boleh dituai? Dibiarkan bukan membusuk, tetapi biarkan jangan kamu sebagai pemilik ladang ambil sebab untuk tahun ke-7 biarkan orang yang miskin bisa ambil dari hasil ladangmu supaya mereka pun bisa makan. Jadi apa makna kebun anggur yang memberi hasil? Apa makna ladang gandum yang memberi hasil? Apa makna ladang jelai, kebun zaitun memberi hasil dalam Alkitab? Artinya kebun anggur bukan hanya sumber pendapatan kita, tetapi kebun anggur adalah cara kita memberkati orang yang miskin. Itulah makna menjadikan hidup indah. Bagi Alkitab sederhana, hidup menjadi indah ketika kita belajar berbagi dengan orang lain. Kita belajar ketika yang lebih bisa mencukupi mereka yang kurang, dan yang kurang kemudian bisa menambah sukacita kepada mereka yang belajar memberi. Belajar membagi, belajar bermurah hati adalah cara Tuhan untuk menjadikan hidup setiap kita menjadi Eden, menjadi indah, menjadi menyenangkan dalam hidup ini.
Hidup yang menjadi seimbang. Anda pikir hanya satu ayat itu. Coba Anda langkah Imamat 19 ayat yang ke-9. Kembali lagi hukum menuai. Ini diberi oleh Tuhan berkali-kali. Hukum menuai. Dia berkata Imamat 19 ayat 9. Imamat 19 ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10. Juga sisa-sisa apa? Buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi siapa? Orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kembali lagi Tuhan berkata, ini hukum penuaian. Kalau kamu menuai hasil ladangmu, ladang jelaimu, ladang gandummu, ladang kebun anggurmu, ladang kebun buah zaitunmu, ini yang kamu lakukan. Tahun ke-7 kamu biarkan semua. Tetapi selama 6 tahun kamu menuai, ingat baik-baik. Kalau kamu menuai, jangan sampai ujung-ujung lu botakin semua, jangan. Sisakan sedikit di ujung. Dan kalau kamu menuai yang di tengah, kamu ambil yang di tengah, kamu ambil kemudian ada buah anggur yang jatuh dari tandannya, jangan kau pungut. Kemudian dia berkata, kalau ada tandan buah anggur yang ketinggalan, kamu sudah terlanjur maju, jangan balik ke belakang, terus maju. Terus buah anggur yang jatuh dari tandannya, terus tandan anggur yang ketinggalan, terus buah-buah yang di ujung-ujung, itu untuk siapa? Kemudian Tuhan berkata, itu untuk mereka yang miskin dan orang asing. Jadi kebun anggur yang memberi hasil bicara tentang murah hati. Kamu masih punya kesempatan. Kebun anggur belum memberi hasil. Jangan dulu mati. Sebab kamu belum punya kesempatan untuk bermurah hati pada orang lain. Kalau kamu sudah bisa bermurah hati pada orang lain, silakan mati. Artinya kebun anggur bukan bicara tentang bagaimana hidup yang panjang. Tetapi hidup yang disebut kebun anggur adalah hidup yang berguna dan berarti bagi orang lain. Hidup ini harus bermakna bagi orang lain. Hidup ini harus berguna bagi orang lain. Hidup ini harus berarti bagi orang lain. Sebab kalau kamu belum punya makna, kamu belum menjadi berarti bagi orang lain, kamu belum menjadi berguna bagi orang lain, jangan dulu mati. Sebab untuk tujuan inilah Tuhan menciptakan kita. Ada satu kalimat bagus sekali tentang kehidupan yang bermakna. Ada orang berkata, waktu kita lahir hanya kita yang menangis dan semua orang di sekeliling kita tertawa. Betul ya? Pernah Anda lihat bayi lahir ketawa? Hehehe, bayi ajaib itu. Semua bayi waktu lahir menangis. Tapi semua orang yang di sekitar bayi itu tertawa sebab lahirlah sebuah kehidupan. Tetapi kalimat itu kemudian berkata, tapi hiduplah sedemikian rupa supaya satu kali waktu kamu mati, semua orang di sekelilingmu menangis, hanya kamulah yang tertawa. Waktu kamu lahir, kamu menangis, semua orang di sebelahmu tertawa. Tapi hiduplah sedemikian rupa supaya ketika kamu mati, hanya kamu yang tertawa dan semua orang di sekelilingmu menangis. Jangan sampai waktu kamu mati, orang di sekelilingmu berkata, yes, pengacau mati, akhirnya alhamdulillah. Dari dulu-dulu Tuhan ambillah nyawanya. Tapi hiduplah sedemikian rupa, orang-orang ketika kita di tengah kematian, orang-orang menangis. Hanya kitalah yang tertawa sebab kita tahu kita sudah berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup murah hati. Dan dia berkata biarkan orang di belakang. Makanya karena ada hukum penuaian ini, setiap kali orang Israel menuai hasil ladang, selalu ada orang miskin dan orang asing di belakang penuai. Di belakang penuai ada orang miskin, di belakang orang miskin ada orang miskin sekaligus orang asing. Jadi selalu itu urutannya. Nah, waktu saya baca ini, saya ingat satu kisah
Tidak tahu Anda ingat atau tidak, tetapi saya teringat tentang satu kisah orang miskin, orang asing yang berjalan di belakang penuai supaya dia bisa makan hari itu. Kisah itu mengingatkan saya pada kisah orang bernama Rut. Coba Anda lihat Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat 2. Hari itu Rut bukan cuma orang miskin. Sebab Naomi tidak punya apa-apa. Tapi Rut sekaligus adalah orang asing. Jadi dia orang miskin sekaligus orang asing. Lihat doa orang miskin, lihat doa orang asing. Ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu, orang asing, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang apa? Murah hati. Bahasa asli kata murah hati adalah Hanan, Kanan. Kata Hanan kemudian dalam bahasa Indonesia karena menyerap dari bahasa Arab berubah menjadi kata perkenanan. Sama-sama bilang berkenan, sama-sama bilang berkenan, sama-sama bilang Hanan. Jadi Hanan berkenan, semoga Anda tangkap. Dia berkata, biarlah ada orang yang Hanan, murah hati kepadaku. Itulah arti kebun anggur yang memberi hasil. Dan dia berkata, semoga di depanku ketika musim penuaian tiba, di depanku ada penuai yang murah hati. Saya kasih tahu kenapa dia bilang begitu. Sederhana. Sebab kalau yang di belakang cewek cantik biasanya yang jatuh lebih banyak. Yang paling sial yang dapat cowok jelek. Cowok jelek di belakang, wah habis dibabat. Tapi kalau cewek cantik biasanya ada yang cantik yang di belakang ditinggalin rodok banyak. Cewek biasa-biasa mohon maaf ditinggalin normal. Cowok jelek habis gak ada sisa. Memang sial, benar-benar sial. Katanya teman saya, kekayaan menambah kegantengan. Gitu. Jadi memang habis. Jadi dia bilang semoga ada yang murah hati. Kenapa murah hati? Sebab itulah gambaran penuaian, itulah gambaran kebun anggur, itulah gambaran kebun jelai, kebun gandum, kebun zaitun. Bicara tentang murah hati. Dan dia berkata, semoga ada yang Hanan bermurah hati kepadaku. Hidup harus murah hati sebab jelai gandum pada penuaian bicara tentang hidup yang murah hati. Tapi yang luar biasa, coba Anda lompat ayat 10. Ayat 10. Kita kemudian tahu bahwa Boas sang pemilik ladang kemudian datang kepada Rut dan memberi sesuatu yang luar biasa. Lihat ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, siapanya di situ? Boas. Siapa Boas? Boas bukan pekerja di kebun itu. Boas bukan pekerja penuai di ladang itu. Boas adalah sang pemilik ladang. Kemudian Rut bilang begini, mengapakah aku mendapat Hanan, murah hati daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Bukan hanya dia miskin, tapi yang paling luar biasa, dia orang asing. Orang Israel terutama yang ortodoks tidak mau ngomong dengan orang asing. Orang asing itu kelas paling bawah, lebih bawah dari orang miskin. Tapi tiba-tiba Rut berkata, Boas pemilik ladang, kenapa kamu Hanan kepadaku? Ingat, Rut mencari Hanan dari pekerja ladang. Rut mencari murah hatinya pekerja ladang. Tapi hari itu dia bukan dapat murah hatinya Hanan dari pekerja ladang. Dia mendapat murah hati Hanan dari pemilik ladang. 2023 Anda berharap bahwa ada orang kaya bermurah hati dengan Anda. 2023 Anda berharap bahwa nasib akan bermurah hati dengan Anda. 2023 Anda berharap ada keberuntungan yang bermurah hati sama Anda. Tapi saya mau beritahu sama Anda, yang bermurah hati pada kita bukan nasib muncul, bukan keadaan, bukan takdir, bukan apapun juga, bukan manusia, bukan konglomerat. Tapi yang bermurah hati pada kita adalah pemilik seluruh alam semesta, Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Boas datang dari Bethlehem. Bagi kita hanya ada satu pribadi yang datang dari Bethlehem. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia yang bermurah hati pada Anda dan saya. Sama-sama bilang, Tuhan pasti bermurah hati sama saya. Nah, pertanyaannya dia bertanya, kenapa pemilik alam semesta Yesus Kristus, kenapa Boas pemilik ladang, kamu kanan dengan aku, kamu bermurah hati kepadaku. Lihat ayat 11. Boas menjawab, ini kuncinya, dia berjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau apa sebabnya? Boas, dia bilang, Boas, kenapa kamu hanan dengan aku? Kenapa kamu murah hati dengan aku? Tuhan, kenapa Tuhan murah hati sama aku? Ini jawaban Boas sekaligus nubuatan jawaban Tuhan bagi setiap kita. Dia berkata, sebab aku telah menerima kabar lengkap. Tidak ada yang tersembunyi, semua dia tahu. Lengkap tentang apa? Segala sesuatu yang kamu perbuat. Kalau kamu hanan murah hati dengan mertuamu yang tua, kamu pikir gak ada yang tahu. Tapi hari itu pemilik alam semesta berkata, aku tahu semua. Dan satu kali apapun yang kamu lakukan, kamu hanan dengan orang lain, maka aku memberi hanan kepadamu. Murah hatinya Tuhan. Oh, itu anugerah Tuhan. Amin, amin, amin. Itu dari sisinya Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Amin, 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 amin. Tetapi ada sisi dia memberi murah hati. Sebab dia lihat kita bermurah hati sama orang lain. Makanya Tuhan Yesus berkata di ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat, gak ada yang hafal, mendapat kemurahan. Dia bilang, Tuhan tahu 2022 yang lalu Anda setia. 2022 yang lalu Anda sungguh-sungguh hidup taat sama Tuhan. 2022 yang lalu Anda berjalan pada jalannya yang benar. 2022 yang lalu Anda sungguh-sungguh lekat dengan Tuhan. Dia bilang, aku tahu. Orang lain tidak tahu, aku tahu. Kamu nangis di kamarmu sendiri, orang lain tidak tahu, aku tahu. Kamu tolong orang tua susah itu pun tidak tahu siapa yang kirim uang itu. Tapi aku tahu. Dan karena aku tahu dengan lengkap, maka aku akan memberi kemurahan kepadamu. Hidup murah hati. Hidup berguna bagi orang lain. Hidup berarti bagi orang lain. Ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tuhan membalas perbuatanmu itu. Itu dasar kemurahan Tuhan. Dia lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dia tahu dengan lengkap. Dan dia bilang, Tuhan balas. Kemudian dia berkata, Tuhan memberi upah kepadamu sepenuhnya. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah hutang. Sama-sama bilang, Tuhan gak pernah hutang. Sama-sama bilang, Tuhan gak pernah hutang. Sama-sama bilang, Tuhan gak pernah hutang. Saya percaya satu hal, Tuhan akan beri upah saya penuh, gak pernah didiskon, gak pernah dikorting. Dia beri. Sebab engkau berlindung di bawah sayapnya. Saya tinggalkan ini sampai di sini. 1, jadilah dewasa. 2, jadilah murah hati. Jadilah berguna bagi orang lain. Sudahlah. Jadilah murah hati bagi orang lain. Tapi karena sayang saudara, saya tambah ekstra 1 setelah itu selesai. Ya toh? Ini kan tanda sayang saya tambah ekstra. Ya. Pertanyaannya adalah,
Yang ketiga, dia bilang kalau kamu belum punya hubungan dengan orang yang mencintai dan mencintai engkau, jangan dulu mati. Kamu harus punya hubungan intim. Yang pertama, dia suruh jadi dewasa. Sama-sama bilang jadilah dewasa. Yang kedua, dia suruh murah hati. Sama-sama bilang murah hati. Yang ketiga, dia suruh kita punya hubungan yang baik. Sama-sama bilang hubungan yang baik. Jadi apa 3 tujuan dalam hidup manusia? 1, menjadi dewasa. 2, menjadi murah hati. 3, punya hubungan yang baik dengan siapa saja. Pertanyaan saya, waktu saya baca itu, kenapa hubungan ditaruh di belakang? Kenapa seakan-akan dia berkata dewasa dulu? Baru setelah itu murah hati kemudian. Baru setelah itu dia bilang punyalah hubungan. Ini tafsiran saya. Anda setuju puji Tuhan, Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan tidak harus memberi perceraian, tetapi perbedaan memperkaya kebersamaan. Haleluya. Jadi ini tafsiran saya. Dia bilang hubungan yang terakhir, sebab untuk memiliki hubungan yang baik kamu harus dewasa dulu dan bermurah hati. Ada banyak masalah rusak dan hancur karena satu hal, orang yang membangun hubungan dalam pernikahan, dalam kekeluargaan, dalam apapun juga, Anda mencoba membangun perhubungan tanpa lebih dahulu menjadi dewasa. Tanpa kedewasaan, maka hubungan yang kamu bangun selalu akan ada masalah. Yang kedua, tanpa kemurahan hati, maka hubungan yang kamu bangun pun akan selalu tinggal dalam masalah. Kamu mau punya hubungan yang baik, jadilah orang dewasa. Sebab orang dewasa tidak akan bertengkar karena hal yang kecil. Orang dewasa membuat masalah besar menjadi masalah kecil menjadi tiada. Itu orang yang dewasa. Orang dewasa akan saling memahami, saling mengerti, mencari akar persoalan, bukan mencari siapa untuk disalahkan. Itu orang dewasa. Banyak masalah terjadi sebab kita tidak pernah mau dewasa. Overprotektif adalah tanda orang yang tidak mau dewasa. Ngambek bagaikan anak kecil adalah tanda orang yang tidak dewasa. Tidak mau diajar adalah tanda orang yang tidak mau dewasa. Tidak mau berubah dan memperbaiki diri lebih baik, itu tandanya Anda tidak pernah dewasa. Dan selama Anda tidak punya pola pikir dewasa, maka Anda tidak akan pernah punya hubungan yang baik dengan seseorang. Sampai sini Anda ngerti? Yang kedua, Anda harus murah hati. Sebab untuk punya hubungan dan mempertahankan hubungan yang baik, Anda perlu kemurahan hati. Bersabar terhadap orang dalam lingkungan keluarga Anda adalah bentuk dari kemurahan hati. Berkali-kali orang berkata, saya tidak pernah bayangkan Pak Doni marah seperti apa. Sebab saya senyum-senyum, Pak Doni nggak pernah marah. Saya merasa demikian, saya juga merasa saya susah marah. Sampai saya punya anak. Dan anak saya lah yang melatih kesabaran saya. Waktu saya punya anak, tensi darah tinggi saya naik terus. Sebab untuk bersabar butuh kemurahan hati. Untuk setia butuh kemurahan hati. Untuk melakukan sesuatu butuh kemurahan hati. Mengendalikan diri butuh kemurahan hati. Kita perlu 2 hal supaya punya hubungan yang baik. Hubungan yang baik butuh 2 hal, dewasa dan murah hati. Sama-sama bilang dewasa, sama-sama bilang murah hati. Waktu saya salah, saya berani minta maaf atas kesalahan saya, itu tandanya saya dewasa. Amin. Tetapi ketika orang lain salah dan kemudian dia minta maaf sama saya, sebesar apapun kesalahannya dia, saya belajar mengampuni dia, itu tandanya saya murah hati. Nah, ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Kita sudah berteman bertahun-tahun, Anda tidak ngerti saya. Anda nggak ngerti saya, nggak ngerti saya. Nggak usah deh. Saya salah, saya minta maaf. Itu tanda saya dewasa. Tetapi waktu orang lain buat kesalahan yang besar, saya tetap memaafkan. Itu tanda murah hati. Itu sebabnya untuk punya hubungan yang baik, saya butuh 2 hal ini. Dewasa dan murah hati. Apa yang terjadi kalau saya memasuki hubungan tanpa kedewasaan dan murah hati? Selalu akan ada masalah. Tetapi Pak, tidak ada orang yang dewasa siap memasuki tidak ada orang yang siap memasuki sebuah hubungan dengan kedewasaan. Ya, itu sebabnya semua hubungan kita punya masalah.
Kalau begitu, kalau masalah sudah muncul di tengah-tengah hubungan kita, saya tahu saya belum dewasa, saya tidak murah hati, masalah muncul, apa yang harus saya lakukan? Masalah seperti koin, selalu punya dua sisi. Anda selalu bisa melihat masalah sebagai alasan untuk terjadinya perceraian, atau Anda bisa melihat masalah sebagai alasan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Anda selalu bisa melihat masalah sebagai alasan buat kita berpisah, atau Anda melihat masalah yang muncul dalam sebuah hubungan sebagai alasan untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Sama dengan Tuhan. Waktu kita masuk hubungan dengan Tuhan, karena kita tidak pernah dewasa, karena kita belum belajar murah hati, hubungan kita dengan Tuhan selalu akan ada masalah. Tetapi ketika masalah itu muncul, kita bisa melihat masalah sebagai alasan, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya gak ada masalah, atau kita melihat setiap masalah yang muncul sebagai bagian dari proses Tuhan dalam hidup kita untuk membuat kita jadi lebih baik. Anda dan saya selalu punya pilihan menjadi pahit atau menjadi baik, menjadi bitter atau menjadi better. Anda mau jadi pemenang atau Anda mau jadi pecundang. Itu semua di hadapan Anda. Saya berdoa, masalah muncul, gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri lebih baik. Supaya hubungan saya dengan Tuhan makin lekat, makin dalam, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari jadi dewasa dan bermurah hatilah. Kalau Anda bisa belajar dua hal itu, dia berkata, kalau kamu sudah belajar tiga hal ini, mau mati, matilah dengan sukacita. Sebab kita sudah menyelesaikan tugas kita di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus dilakukan. Oleh sebab itu jangan dulu mati saya, Tuhan. Tapi kalau sudah selesai, saya tahu saya sudah menggenapi 3 tujuan Tuhan dalam hidup saya. Menjadi dewasa, menjadi berguna, murah hati bagi orang lain, dan punya hubungan yang intim dengan orang-orang di sekitar saya, terutama dengan Tuhan pencipta saya. Mari kita datang pada Tuhan. Diberkati firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita bangkit berdiri, kita datang pada Dia. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau,
Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan berkata sesuatu pada Rut, kalau Anda perhatikan tadi di bagian akhir dia berkata, sehingga biarlah Tuhan membayar upahmu sepenuhnya sebab engkau berlindung di bawah sayapnya. Satu kali ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan supaya tidak ada seorang pun yang kembali masuk ke Taman Eden, maka dia meletakkan dua kerubium, malaikat kerub, menjaga pintu gerbang masuk Taman Eden. Ingat tadi saya berkata, taman kebun anggur bicara tentang Eden. Dan dia meletakkan dua kerub malaikat bersayap, dan dia memberi masing-masing mereka pedang, satu buah pedang berapi-api. Dan Alkitab berkata mereka menjaga dengan pedang yang menyala-nyala. Siapapun yang masuk, mereka berhak untuk memukul, membunuh orang itu dengan pedang api yang menyala-nyala. Satu kali ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan di padang gurun Tuhan menyuruh Musa untuk membangun tabernakel. Tuhan tiba-tiba berkata pada Musa, di tengah-tengah tabernakel bangun satu peti yang akan disebut sebagai tabut perjanjian. Dia memberikan setiap detail dari tabut perjanjian, dan dia berkata beri tutup terhadap peti tersebut, tabut perjanjian itu. Dan tutup dari peti tabut perjanjian itu beri ornamen. Ornamennya adalah buat dua kerub, dua malaikat yang bersayap. Saya percaya Musa yang mengerti cerita Kejadian 3 pasti akan berpikir, oh malaikat bersayap, dua kerub, oh yang menjaga Taman Eden, pakai pedang api bernyala-nyala seperti Star Wars. Tapi Tuhan berkata, no, kali ini dua kerub itu tidak punya pedang. Tetapi justru dua kerub itu akan bersimpu berlutut, saling berhadapan, dan sayapnya mereka akan saling bersentuhan. Dan siapapun yang ada di tengah-tengah sayap dua malaikat itu akan menerima kemurahan. Oleh sebab itu mulai dari sekarang peti itu akan disebut peti kasih karunia kemurahan Tuhan. Sebab yang tadinya malaikat yang menjadi agen Tuhan membawa hukuman dengan pedang api, tapi hari itu karena hadirat Tuhan ada, maka tidak ada lagi pedang berapi, tidak ada lagi hukuman. Yang ada adalah siapapun yang masuk dalam hadirat Tuhan, mereka seperti di bawah sayap dari kedua malaikat itu. Aku akan melindungi mereka, aku akan menjaga mereka, aku akan menolong mereka, aku akan memberkati mereka, sebab mereka hidup dalam kemurahan. Engkau hidup di bawah sayapnya, bukan di bawah pedang apinya, tetapi di bawah sayapnya. Sebab di situ ada tabut kemurahan, tabut kemurahan. Makanya Ibrani mengutip dan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian datang menghadap tahta kasih karunia Allah. Apa itu? Di bawah sayap. Murah hatilah, maka Anda akan hidup di bawah hadirat Tuhan, di bawah sayap Tuhan. Bukan pedang api, bukan murka dan penghukuman penghakiman, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hari ini berdoa, Tuhan, aku perlu kasih karuniamu. Tapi dia tunggu Anda. Aku tahu dengan lengkap segala sesuatu yang kamu perbuat. Dan oleh karena perbuatan ini, Tuhan akan membayar upahmu penuh. Apa yang dia minta?
murah hati. Sebab orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa supaya rekan-rekan muda di tempat ini, mereka bukan menjadi orang-orang yang menerima keselamatan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang membawa keselamatan itu bagi orang lain. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang dipulihkan, tetapi mereka benar-benar menjadi orang-orang yang memulihkan orang lain. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang dihiburkan, tetapi mereka menjadi pembawa, agen pembawa penghiburan Tuhan kepada orang lain. Hamba berdoa biarlah hidup kami sejak dari muda adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang mengalirkan kemurahan demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan, kebajikan demi kebajikan, kesetiaan demi kesetiaan, memberikan kepada kami satu hal yang baik, sehingga orang lain juga bisa diberkati lewat keberadaan kami, keluarga kami diberkati lewat keberadaan kami, teman-teman kami bisa diberkati lewat keberadaan kami menjadi kesaksian lewat hidup kami, lebih daripada perkataan kami menjadi teladan bagi mereka, teladan dalam kemurahan, teladan dalam kebajikan, teladan dalam kesabaran, teladan dalam kemurahan hati, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam sukacita, teladan dalam damai sejahtera, teladan dalam pengendalian diri, teladan dalam kasih, teladan dalam pengharapan, teladan dalam kesabaran. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup kami menjadi hidup yang berguna, hidup kami menjadi hidup yang bernilai. Setiap talenta yang kami miliki, setiap bakat yang kami punyai, setiap karunia yang Tuhan berikan, biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya, sehingga lewat hidup kami sungguh nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah lahir penginjil-penginjil yang luar biasa, lahir pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa, tetapi terutama lahirlah saksi-saksi Kristus yang luar biasa, pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang bersaksi lewat perbuatan mereka, yang bersaksi lewat tindakan mereka, yang bersaksi lewat uluran tangan mereka, yang bersaksi lewat langkah-langkah kehidupan mereka. Hamba berdoa, Engkau yang melihat setiap kemurahan, Engkau yang melihat setiap kebajikan, Engkau membalasnya secara penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau membalasnya secara penuh sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertabur pada tanah hati yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
Mari sesama kita satu hati, kita berdoa untuk persinggahan persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat firman Tuhan pada siang hari ini boleh sama-sama menguatkan kami. Tuhan, kami percaya 3 hal penting dalam setiap kami harus kami hidupi saat ini sebagai anak-anak muda-mu dalam-Mu Engkau. Yaitu kami percaya bahwa kami mau menjadi dewasa. Sebab kami tahu kedewasaan kami bukan lewat usia kami Tuhan. Tapi kedewasaan kami diukur lewat karakter sikap hati kami. Apakah ketika kami berpikir sudah seperti Engkau, berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, punya hati juga seperti Kristus. Dan yang kedua, kami juga sadar bahwa penting bagi setiap kami di masa muda ini untuk sama-sama bermurah hati. Sama seperti Engkau Bapa sebagai pribadi yang telah hadir di dalam dunia ini, memberikan hati yang terbaik untuk mau melayani setiap kami yang berdosa. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap cerminan daripada Kristus itu sajalah yang boleh sama-sama membuat kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak, sehingga kami hanya bisa bermurah hati juga pada sesama kami dan juga menjalin hubungan yang baik, bukan menjadi batu sandungan tapi menjadi batu sentuhan bagi setiap kami. Amen. Tuhan, bagi setiap sesama kami, bagi setiap keluarga kami, bagi setiap teman-teman pelayanan kami, apapun Tuhan yang dimana Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pak Doni yang telah memberkati kami percaya Tuhan lewat pelayanannya semakin hari Engkau boleh semakin pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, menjadi setiap penyampai apa isi hati-Mu bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Berdoa buat keluarganya, buat anaknya, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam hamba-Mu keluarga Pak Doni ini Tuhan. Kami juga bentar lagi kami mau memberikan persembahan, kiranya mau berkati setiap persembahan yang kami berikan ini, biarlah boleh semata-mata hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan ini, kami tahu kami mau memberikan persembahan yang terbaik, sebab kami tahu berkat yang terbaik itu telah kami dapatkan, dan itu sebabnya kami mau mengimpartasikannya juga Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama juga menjadi berkat. Amin. Bagi gereja ini Tuhan. Kami mau memberi dan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Doni. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat pelayanan Pak Doni. Dan ada beberapa pengumuman yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu jangan lupa teman-teman youth, bagi kalian yang senggang di tengah minggu, setiap hari Kamis kita akan ada ibadah doa malam di tempat ini jam 7 malam. Dan untuk besok Kamis kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Syoklin. Kemudian lanjut di hari Sabtu, kalau misalnya teman-teman ada yang free, mungkin gak kerja, gak kuliah, ada doa puasa, karena dimulai bulan Februari ini doa puasa akan dilakukan secara setiap minggunya jam 10 pagi. Teman-teman bisa hadir bersama-sama untuk membangun mesbah doa di gereja ini. Lalu hari Minggunya seperti biasa ada 2 sesi ibadah, jam 9 pagi ibadah umum, lalu jam 12 siang seperti yang kita lakukan saat ini ada ibadah youth. Teman-teman boleh hadir sama-sama, penuhi setiap bangku-bangku yang kosong itu, ajak teman, saudara kalian untuk sama-sama beribadah. Dan untuk minggu depan youth akan dilayani oleh Maxi, dan karena minggu depan adalah ibadah awal bulan, jangan lupa akan ada sakramen perjamuan kudus. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki sakramen perjamuan kudus. Oke, demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest.
Tuhan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali datang Tuhan beribadah. Kami sudah naikkan puji sembah kami Tuhan. Biar hati Tuhan boleh disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Bahkan kami siang hari ini boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap benih firman itu boleh tertanam dalam hati hidup kami. Sehingga melalui kebenaran firman itu boleh tumbuh berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada siang hari ini. Mereka yang mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia, damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus atas setiap apapun yang kami lakukan kerjakan. Baik itu setiap studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Yang percaya Tuhan Yesus sudah memberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.